Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi SKI yang pertama. Tapi sebelum kita lanjutkan ya, kita perkenalan terlebih dahulu karena ini baru pertama kali kita bertemu dengan Bapak ya. Oke. Untuk pertemuan yang pertama ini silakan anak-anak bisa mengerti ya. Kita nanti akan bahas apa untuk yang pertemuan pertama, yaitu tentang situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Ya, sebelum nanti saya sampaikan, kita perkenalan terlebih dahulu. Ya, oke, perkenalkan anak-anak, nama Bapak Mudor Musdikin, ya bisa dipanggil Mudor. Kalau anak-anak ingin kenal lebih lanjut, nanti silakan bisa boleh lihat di sosial media ya. Oke. Ya, perkenalan dulu ya. Nah, ini nama saya Mudor Musudikin. Kalau alamatnya itu di Dusun Turi, Desa Tambang Mulyo, RT 4 RW 5, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Mungkin ada yang dari Pati. Ya, ini alamat saya. Boleh nanti kalau anak-anak mau bermain ketika lebaran dan sebagainya boleh ya. Pada kali ini saya mendapatkan tugas untuk mengajar kelas 12 yang materi pelajaran SKI ya. Oke. Ini untuk pengalaman organisasi ketika saya dulu seperti anak-anak di sekolah, ya saya juga aktif di organisasi, bukan hanya belajar di sekolah ya, ikut pramuka di MTS. Kemudian juga pernah ikut OSIS ya, ada yang ikut OSIS. Nah, ini dulu saya di MTS itu OSIS jadi ketua. Jadi pengalaman-pengalaman juga. Terus di LMA ya, di MA juga saya ikut di pramuka. Mungkin ada yang ikut di pramuka yang kelas 12 ini ya. Kalau OSISnya di MA itu juga menjadi ketua. Oh, jadi saya 2 kali menjadi ketua OSIS di MTS dan di MA. Itu ya teman-teman ya. Ini pengalaman. Biar review ya. Sama dengan teman-teman, sama dengan anak-anak, kita juga dulu pernah ikut organisasi ketika di sekolahan. Tuh, untuk sosial media ini bisa dilihat di pojok kiri bawah. Tuh, ya, silakan nanti kalau mau berkunjung, mau lihat-lihat, mau perkenalan lebih dalam bisa ini mampir di sosial media Bapak. Oke? Next. Oke, perkenalan sudah ya. Di sini nanti beberapa kali akan bertemu dengan saya. Oke, yang pertama, anak-anak perlu ketahui tentang situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Dahulu itu bagaimana? Situasi dan kondisinya itu bagaimana? Ketika Islam belum datang. Ya. Ketika Islam belum datang, pada abad 15 dan 16 di wilayah Nusantara terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Ini dahulu sebelum ada Islam di Nusantara itu, di negara kita tercinta ini, di Indonesia, di bumi Nusantara itu, terdapat perubahan sosial yang luar biasa serta sistem politiknya, yaitu berubahnya ya keyakinan keagamaan. Dulu di masa kejayaan Hindu-Buddha, sekarang ya beralih ke masa perkembangan agama Islam. Nah, ini bagaimana? Kok bisa terjadi perubahan? Dahulu masyarakat Nusantara itu memeluk agama Hindu-Buddha, jaya juga, banyak kerajaan besar-besar itu di Nusantara yang agamanya Hindu-Buddha. Tapi sekarang sudah beralih ke Islam, memeluk agama Islam, perkembangan agama Islam. Ini bagaimana? Ya, ataupun situasi-situasi yang lainnya sebelum kedatangan Islam. Oke. Situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam, ya, anak-anak perlu ketahui ya. Ini gimana kok bisa berubah itu? Ya, gimana dulu
Nusantara sebelum ada Islam. Ini bisa dilihat dari berapa ya. Yang pertama letak geografis ya, letak geografis. Dulu itu keberadaan musim itu mempengaruhi juga berbagai aspek kehidupan. Nah, ini bisa dilihat yang pertama. Maksudnya gimana? Nah, letak geografi Indonesia ini ya ada musim hujan, ada musim kemarau. Ini mendatangkan beberapa aspek kehidupan. Ya, dari nanti mulai perekonomiannya, politiknya itu dimulai dari juga letak geografis ini. Dan dahulu bangsa kita di kondisi itu dua musim itu ada mengalami beberapa kehidupan ya seperti berdagang dan sebagainya. Nah, itu mendatangkan sampai jenjang-jenjang itu Nusantara sampai ada pedagang-pedagang dari luar Nusantara, ada yang dari Cina, Arab, India. Nah, itu nanti mempengaruhi situasi dan kondisi sebelum Islam. Itu ya yang pertama. Yang kedua yaitu apa yang mempengaruhi ya situasinya bagaimana? Yaitu keyakinan. Keyakinan dahulu seperti apa sih? Keyakinannya Nusantara dulu sebelum kedatangan Islam yaitu ada agama-agama ya. Dulu masih mempercayai itu dewa-dewa ya, mempercayai roh-roh. Ini utamanya dulu keyakinannya adalah agama Hindu ya, ya kan? Pada masa kerajaan Majapahit terus sebelumnya itu juga sudah memeluk agama, keyakinannya itu agama Hindu Buddha sebelum kedatangan Islam dan masih mempercayai roh-roh ya, roh-roh ataupun nenek moyang, keyakinannya seperti itu sebelum kedatangan Islam. Selanjutnya, kalau di politik dan pemerintahan ini itu bisa ditandai. Jadi Nusantara sebelum ada Islam pun mereka sudah mengenal politik dan pemerintahan. Maksudnya gimana? Ya ini bisa ditandai dengan adanya prasasti dari Kutai. Nah, lewat prasasti ini menggambarkan dulu itu ada situasi politik ya, lewat prasasti. Kemudian juga ada kitab yang terkenal ya, kitab yang terkenal itu dari kerajaan Majapahit ada kitab Nagara Kartagama. Lah, di Nagara Kartagama ini itu menggambarkan pemerintahan pada zaman itu. Digambarkan dari mulai sistem pemerintahan sampai menceritakan tentang rakyatnya itu bagaimana, itu sudah di situ. Jadi politik dan pemerintahan pun sudah ada di Nusantara itu sebelum kedatangan Islam. Nah, ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, di perekonomian dan perindustrian ini bisa terlihat banget ini ya. Perdagangan, ya kan? Pertanian, rumah tangga, kerajaan industri logam. Wah, ini ya, utamanya perdagangan. Dulu ya kan sering berdagang. Masyarakat kita itu sering berdagang sebelum Islam itu di Nusantara. Pun bahkan sampai sekarang ya kan. Jadi di pesisir itu, di pelabuhan itu mereka berdagang dan itu bertemu dengan saudagar-saudagar ataupun pedagang-pedagang dari luar, dari India, dari Cina, dari Eropa, ya itu di situ. Nah, India, Arab juga kan. Kemudian pertanian, ini perekonomiannya sebelum kedatangan Islam pun Nusantara kita itu sistemnya pertanian. Jadi penyokong ekonomi, penyokong makanan masyarakat Nusantara itu di pertanian. Jadi dua musim di letak geografis itu menandai dengan pertanian. Bahkan sampai sekarang pun masih pertanian. Nah ini kondisi sebelum Islam ya, kedatangan Islam di Nusantara. Terus kalau di perindustrian banyak juga yaitu industri-industri ya, dari mulai rumah tangga itu menciptakan alat-alat ya, kerajinan ya, dulu kan ada gamelan dan lain sebagainya. Terus industri logam ya, industri logam itu kan menciptakan gamelan, terus alat-alat ini sebelum kedatangan Islam pun Nusantara kita sudah ada ini ya, itu anak-anak. Oke, yang kelima bisa dilihat ya, bisa diketahui untuk situasi dan kondisi sebelum Islam itu ada sastra dan kesusastraan. Ini maksudnya bagaimana?
Ini sudah terlihat banget ditandai dengan adanya kitab Mahabharata dan Ramayana. Ini menandai masyarakat kita itu sudah suka bersyair, sudah suka sastra-sastra, cerita ataupun hikayat-hikayat, ya itu di sini di sastra dan kesusastraan. Ini bisa dilihat situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Itu anak-anak ya bisa dipahami dari tadi bagaimana sih situasi kondisi sebelum kedatangan Islam ya bisa tadi di awal kondisinya ya seperti tadi berubah dulu yang keyakinannya agamanya Hindu Buddha itu bisa berubah menjadi Islam itu karena beberapa faktor ya ya apa ya ini ada faktor letak geografis keyakinan politik ini mempengaruhi yang dulunya sebelum kedatangan Islam itu agamanya Hindu Buddha dan menganut ajaran-ajaran nenek moyang, tapi sehabis itu kedatangan Islam lewat faktor-faktor ini perubahan akhirnya bisa memeluk Islam. Ini yang pertama kita materi situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Itu ya anak-anak. Oke, cukup dari Bapak. Terima kasih dan untuk ya, untuk materi selanjutnya nanti saya sampaikan di Google Classroom maupun di grup WhatsApp. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri mata pelajaran SKI pada hari ini dengan bacaan tasbih dan hamdalah. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi